Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV, apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, selamat menyaksikan. Dan untuk Anda yang saat ini sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dan juga bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini pemirsa Cirebon dan sekitarnya, kota Cirebon dan sekitarnya saat ini sedang diguyur hujan. Jadi Anda harus tetap berkonsentrasi. Kemudian dimohon juga untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda berkendara, karena itu sangat berbahaya dan kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran juara dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan pemirsa kurang lebih 1 jam ke depan, ini berkaitan dengan ngunjung buyut tradisi lestari. Ini sebuah tanda tanya pemirsa. Mengapa ini merupakan sebuah tradisi lestari? Kemudian apa sih makna dari ngunjung buyut yang setiap tahun mungkin Anda pemirsa peringati setiap tahunnya di desa masing-masing ya, dengan kemasan unjungan ataupun muludan ya. Ini pemirsa, apa sih makna dari itu semua? Nanti kita akan berbincang dengan Kang Akbarudin Sucipto dari komunitas Amparan Jati Cirebon pemirsa. Dan berikut sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah, tuntut UMK naik 13%. FSPMI Cirebon Raya kalau naik 1% buat apa katanya ya. Ini berkaitan dengan tuntutan buruh nih pemirsa di penghujung tahun 2022 ini. Diawali gubernur, disusul para bupati dan wali kota. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Wah, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian santai dengan topi terbalik, ikut berebut tempat dengan para jurnalis ya. Ini ketika Menteri Basuki jadi fotografer dadakan Presiden Joko Widodo di Bali. Nah, itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, warga keluhkan TPS liar berada dekat pemukiman sebabkan banjir dan penyakit. Mobil Batman transit di Cirebon. Kemudian warga syukuran jalan akhirnya di hot mic. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Pelayanan cetak KTP tersendat, kemudian rekrut badan ad hoc pemilu 2024 lewat aplikasi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon ya, di koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya dari halaman utama Barat ya, koran ya, halaman utama Bawaslu kabulkan gugatan 5 partai politik. Ini partai apa saja, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Warga tuntut lahan pemakaman dan juga PJU. Antusias sambut rombongan touring Bupati. Ini pemirsa. Silakan Anda bisa membaca berita-berita yang lain baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan ke tersebut,
Anda bisa datang Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada dari komunitas Amparan Jati Cirebon, juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Cirebon ya. Ada Kang Akbarudin Sucipto. Selamat pagi Kang Akbar. Assalamualaikum. Salam, Kang Apip. Apa kabarnya Kang Akbar? Alhamdulillah sehat. Ya, ini lama nggak ketemu Kang Akbar ya. Iya, iya. Oke, terima kasih nih Kang Akbar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa ke line telepon 0231 48 2138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor SMS dan juga ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Akbar dulu. Kang Akbar, ini biasa nih di penghujung akhir tahun ya, setiap tahun ada pasti tradisi ngunjung buyut ya di hampir seluruh desa di Kabupaten Cirebon. Bukan hanya di Kabupaten Cirebon ya, tapi juga di Indramayu. Kang Akbar, dalam lintasan sejarah menurut Anda ngunjung buyut ini seperti apa sih Kang Akbar? Baik, terima kasih Kang Apip dan pemirsa RCTV dimanapun saja Anda berada. Kalau kita ingat dengan tradisi yang sampai dengan sekarang masih ada di masyarakat, masih hidup ya? Masih hidup, berkembang dan ada yang memelihara, yaitu ngunjung buyut. Orang kota menyebutnya sedekah bumi. Sedekah bumi. Kalau di kota ngunjung buyut hampir tidak terdengar kan, tapi sedekah bumi. Kalau di kabupaten juga ada sedekah makam kan gitu ya. Jadi kembalinya bahwa sebetulnya inilah yang mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita menelisik, melihat lebih dalam tentang identitas karakter bangsa kita, itu konteks silaturahim, menyambungkan kekerabatan dan sebagainya, itu sampai mentradisi. Maksudnya sampai mentradisi begini, silaturahmi itu tidak hanya pada saat hidup, tapi sampai ketika orang-orangnya wafat, meninggal dunia, para tokoh, para sepuh dan sebagainya itu kan, kalau siklus rutinan kan tahlilan ya, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, mendak, dan sebagainya. Nah, ketika bicara ngunjung buyut, ini pun juga bisa dimaknai sebagai ikhtiar atau upaya terima kasih dari warga masyarakat kepada sosok atau tokoh yang dahulu melakukan babak yasa atau membuka pedukuhan, membuka lahan yang kemudian sekarang menjadi desa tersebut. Jadi ngunjung buyut ini komunikasi, bagi saya itu adalah sebuah pola komunikasi ataupun silaturahim yang tidak putus antara generasi sekarang dengan terdahulu, Kak. Walaupun mereka sudah berbeda alam. Ngunjung buyut itu. Jadi bagi saya ini punya nilai yang sangat luar biasa, dan akhirnya ketika bicara implementasi ataupun aksi di lapangan, dan kemudian misalnya didekati dengan dari sisi pariwisata ya. Kalau di wilayah Kabupaten Cirebon itu kan ada 422 desa lebih ya, yang kalau menghitung bagi habis dalam setahun ada berapa bulan ya, dalam setahun ada berapa minggu, ada berapa hari, itu tidak akan cukup mengcover semua acara ini kalau dilakukan secara bergantian. Nah, tapi kita tahu bahwa ngunjung buyut di hampir semua desa yang ada di Cirebon itu ada tanggal-tanggalnya tersendiri, Kang Apip. Ada bulan-bulan khusus yang itu apakah dengan penghitungan aboge ataupun dengan penghitungan hijriah dan sebagainya, sehingga masyarakat punya pengetahuan yang sama. Oh, wis tekaning surah aja misalnya. Oh, tekang temune aja kan. Temu di nae wulane, yuk syukuran maning. Masyarakat nelayan dengan nadran. Nadran ya, pesta laut lah ya. Nah, yang menjadi menarik itu kan kalau ketika bicara dari sisi kemasan tontonan ya. Padahal yang disajikan itu memang tontonan-tontonan yang semua akan menjadi tuntunan. Lawong nanggap wayang di tengah-tengah kuburan. Iya. Iya, tapi di depan balai desa kan? Atau di balai desa, sekarang kan ada balai desa. Tapi masih banyak kan, panggungnya itu misalnya di area sekitar komplek pemakaman. Dan
Dan ini artinya silaturahim antara masyarakat desa dengan teman-teman para seniman itu kan juga ada sambungannya. Nah, bagi beberapa desa yang kemudian juga memilih pendekatan spiritual ataupun religiusitas, biasanya kan pengajian, ada ceramah apa. Tapi bagi yang kemudian melakukan kolaborasi, ngajinya tetap, wayangnya ongko-ongko, hiburan juga tetap ada. Jadi saya lebih melihat ke sana, ini bagian dari kekayaan bangsa kita, masyarakat kita, terutama khusus dalam konteks menghargai akan jasa para leluhur. Dan yang menarik lagi nih Kang, ini tradisi ini kan tidak hilang ya. Betul. Secara turun-temurun setiap tahun ini diperingati. Tradisi ini boleh dibilang ini adalah tradisi yang lestari atau great tradition lah ya, tradisi yang agung. Mengapa demikian gitu Kang? Tetap lestari, tetap diperingati setiap tahunnya gitu, walaupun kemasannya berbeda-beda. Ada yang misalnya muludan, atau ada yang ya tadi disebutkan Kang Akbar itu kan. Ya ini mengapa tradisi ini tetap hidup, tetap langgeng gitu Kang Akbar. Tapi tahan dulu Kang Akbar ya. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Akbarudin Sucipto dari komunitas Amparan Jati Cirebon yang saat ini sedang kita diskusikan tentang ngunjung buyut tradisi lestari. Ini sebuah tanda tanya pemirsa. Akbar, pertanyaan saya tadi terputus sudah iklan ya, tentang mengapa tradisi ini tetap lestari, tetap hidup gitu. Ya. Tradisi kalau di saya itu unjungan lah. Unjungan. Iya. Kenapa gitu Kang Akbar? Jadi kalau saya melihatnya ada spirit yang mengalir Kang. Spirit apa? Ada transformasi yang berkelanjutan. Maksud saya begini, setiap desa itu kan punya ciri khas ya, keunikan, apakah dari sisi aktivitas ekonomi ataupun kecenderungan bakat. Pokoknya itu beragam lah di setiap desa itu ya. Ada desa yang senimannya banyak ya, ada desa yang melahirkan banyak para ustadz gitu kan. Atau ada juga yang para desa yang cenderung ada desa yang memilih ekonominya kreatif, Tegal Gubuk, Panembahan apa gitu. Nah, jadi spirit yang terwariskan inilah yang kemudian mengikat generasi sekarang dengan masa lalu. Awun istilah Cirebonnya simulang terima. Kalau bahasa hukum sekarang, respon atas hak kekayaan intelektual. Kalau bahasa lainnya royalti. Royaltinya kan dengan doa, gitu nggak pemberian transfernya kan dengan doa. Jadi ini bukti wujud syukur yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut atas jasa-jasa para leluhur. Karena memang kembalinya kalau ketika bicara tentang lahirnya sebuah desa itu dari sisi skill, pengetahuan dan sebagainya itu paket lengkap. Kenapa saya menggunakan istilah paket lengkap? Karena misalnya begini, ketika sebuah desa lahir itu kerja-kerja planologi ya, kerja-kerja antropologi, sosiologi, semuanya ikut terlibat, sampai termasuk misalnya kerja-kerja di seputar teknologi kekinian yang sulit dilacak kayak masa geologi, urusan bawah tanah lah. Orang-orang dahulu kan pintar bikin sumur, ya kan, bikin balong dan sebagainya, termasuk melacak jejak alur sungai. Dan ketika sungai-sungai itu misalnya melewati beberapa desa, penghormatan terhadap wilayah setempat pun ada. Makanya kali atau sungai di Cirebon, beda desa beda nama. Berubah-ubah. Contoh kayak misalnya di wilayah yang dahulu desanya itu disebut desa Kanggraksan. Ketika berubah lahir kota Cirebon, kemudian lahir kecamatan Harjamukti. Ya. Nah, bentangan sungai yang melewati membelah Kanggraksan itu ada Kali Curu, Kali Suba, Kali Deraja, sampai kemudian ke Sunean.
Itu tiap blok atau melewati beberapa kampung itu namanya beda-beda. Berbeda padahal satu itu. Padahal sungainya itu kata orang Sunda mah eta-eta keneh gitu kan ya. Jadi ini pun merupakan respon ataupun penghormatan terhadap suatu hal yang memang patut untuk dihargai. Jadi spirit itulah yang melanggengkan dan masyarakat enjoy, masyarakat merasa nyaman dan merasa punya kebanggaan terhadap daerahnya sendiri, tetapi tidak cemburu dengan aktivitas yang ada di desa lain. Ongko-ongko bae, terus mi batik ya ongko-ongko, panembahan jagalan ya ongko-ongko. Di Astapadanya gepit, kerupuk ya ongko-ongko. Nah, tapi semuanya bisa saling menunjang. Iya. Kalau di Kabupaten Cirebon saya melihat itu. Dan ini spirit dan pesan moral dari Ngunjung Buyut itu apa sih, Kang? Ya lebih ke silaturahim dan tasyakuran, ekspresi wujud syukur yang itu kemudian diterjemahkan oleh para mamaku beserta perangkat desanya dan juga masyarakat. Nah, kembalinya ketika bicara soal ekspresi di era kekinian itu kan kreativitasnya kan macam-macam, Kang Apip ya. Ada yang senangnya itu dengan nanggap wayang misalnya gitu ya. Ada yang misalnya pengajian, manggil kiai, manggil ustadz ataupun siapa. Tetapi ada pula yang misalnya mewujudkan rasa syukurnya itu dengan melibatkan seluruh masyarakat desa untuk ya bebersih ya. Artinya menata kembali, mengoreksi kembali apa yang mungkin belum dikerjakan. Ini namanya berbeda-beda, Kang. Setiap desa itu biasanya ada yang buludan ya, unjungan. Kemudian jadi, juga ada ider-iderannya itu ya. Nah, kalau ider-ideran itu kan tergantung ini pilihan ya kan, ada yang namanya arak-arakan, ider-ideran. Betul. Iya kan, berokan. Ini juga berbeda-beda. Itu melambangkan apa juga, Kang? Jadi kembali bahwa apa yang diduga dari masa lalu yang sekarang berupa karya seni ya, untuk tontonan dan sebagainya itu memang awal mulanya dikemas itu untuk sebagai media penyampai pesan, media dakwah, media siar dan sebagainya. Sehingga terlepas apakah tayub, terlepas apakah wayang, ataupun berokan atau barong kepet, termasuk ogoh-ogoh yang sekarang tiba-tiba tren kalau gak ada ider-ideran itu ya. Iya. Itu sebetulnya syarat makna dan lebih kepada ekspresi masyarakat setempat dalam menerjemahkan apa yang itu ada di memori kolektifnya mereka. Harapannya itu. Ogoh-ogohnya bentuknya tank baja gitu. Atau helikopter. Jadi ekspresi itulah yang atau kalau bahasa komunikasi mungkin letupan-letupannya. Letupan-letupan masyarakat yang kalau para pemimpin jeli dan peka itu bisa menjadi energi untuk lebih meningkatkan pembangunan di desa itu. Itu ya. Ya, dan silakan Anda pemirsa, segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, pemirsa bisa di line telepon 0231 48 21 38 atau pemirsa bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Mohon untuk pemirsa yang ingin berinteraktif, mohon ngebelnya jangan ke nomor WhatsApp. Nanti saya tidak akan mengangkat ponsel Anda ya. Langsung saja kalau Anda ingin interaktif di 0231 48 2138. Kang Akbar, ini tradisi Ngunjung Buyut ini bukan hanya ternyata di Cirebon ya, tapi juga di Indramayu juga, Kang Akbar. Nah, mengapa itu, Kang Akbar? Hampir di Indramayu, di Cirebon juga ada tradisi Ngunjung Buyut itu ya. Kenapa kan gitu? Sebaran informasi atau proses transformasinya itu kan kalau saya melihatnya ada sentral, misalnya ketika dulu Cirebon misalnya sebagai titik tolak awalnya ya, Habib ya, dan kemudian menyebar ke Pantura, menyebar ke Periangan, ke pedalaman, masyarakat pegunungan dan sebagainya, yang ketika itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah ekspresi event ataupun kegiatan, maka masing-masing menangkapnya dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi substansinya sama, desa-desa ini sedang tasyakuran, sedang mensyukuri nikmat. Alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa tetap
guyub, rukun bersama, Mensyukuri nikmat. mensyukur nikmat ya. itulah. Dan jauh sebelum puncak Kang Akbar biasanya itu kan ada acara-acara terlebih dahulu digelar gitu kan. Ya. Dan ini juga menandakan rasa syukur juga. Betul, jadi pilihan yang memang kemudian digunakan oleh masyarakat desa. Kalau saya melihatnya di sana mereka lebih kalau bahasa saya itu lebih memilih untuk menggunakan pendekatan kebudayaan. Artinya menyampaikan pesan pembangunan, pesan kritik terhadap kondisi kekinian itu lewat seni, lewat budaya dan apa gitu kan. Dan ini sangat akan berpengaruh, walaupun tantangan hidup di desa sekarang itu sudah seiring dengan adanya percepatan teknologi informasi ataupun komunikasi yang itu pun tantangannya juga tidak ringan. Tapi dengan adanya Ngunjung Buyut ya disegarkan kembali. Karena kalau berpikir pembangunan dan terjebak pada konteks seperti ala kota ya, itu kan yang dibangun itu kan pasti kalau nggak saluran air, gorong-gorong, ngaspal ya. Sementara sisi kebudayaan, sisi dinamika masyarakat yang ada itu kan jarang tersentuh. Di dana desa itu sebetulnya ada slot untuk pengembangan kebudayaan yang termasuknya merespon kalau ada acara Ngunjung Buyut. Jadi masyarakat desa tidak usah khawatir tentang Kang Akbar, ada juga yang bilang bahwa Ngunjung Buyut ini yang ada di setiap desa, hampir di setiap desa itu bisa sebagai sarana untuk kembali bersilaturahmi pasca misalnya pilihannya berbeda seperti pilihan kubu. Ada tradisi Ngunjung Buyut, ini kadang mereka bisa ngobrol sambil lihat wayang dan yang lain. Menurut Kang Akbar, ini nilai positif dari Ngunjung Buyut atau apa sih menurut Kang Akbar? Oke, tahan dulu Kang Akbar ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Kang Akbar, ada 2 WhatsApp yang masuk ya Kang Akbar. Ini salah satunya dari Eretan Kang, Eretan Wetan Indramayu nih Kang. Ya, ini informasi cuaca juga saat ini sama sedang hujan Kang. Ini dari John ning Eretan Wetan Indramayu. Ya, ini menanyakan ke narasumber ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cirebon, John ning Eretan Wetan Indramayu. Ingin mengatakan atau ingin bertanya bahwa kalau ada acara muludan atau Ngunjung Buyut Kang, itu juga punya nilai terutama untuk ekonomi masyarakat sekitar ya. Mereka pada berjualan, kemudian juga ya jualan-jualan ringan gitu. Tapi mereka akhirnya mendapatkan pendapatan Kang. Ini menunjukkan ada nilai ekonomi gitu Kang. Ya, menurut Kang Akbar itu bagaimana pendapat dari John di Eretan Wetan itu? Baik, terima kasih Kang John di Eretan. Jadi kembali dengan Ngunjung Buyut itu sebetulnya ini kayak semacam model cantelan yang kemudian itu bisa melanggengkan spirit, etos ataupun ketahanan masyarakat dalam mempertahankan hidupnya. Jadi ketika pilihannya itu memicu bahkan memacu kreativitas dagang ya. Jadi sederhananya kan begini Kang Afif. Kalau yang namanya dagang aja dibeli payu. Karena pada wilayah dagang ketika sang pedagang itu sudah dedasar ya mengajang atau memajang dagangannya. Mendede. Dedean. Itu kewajibannya sebagai makhluk dalam konteks berikhtiar itu sudah selesai. Arep payu tak beli urusan pangeran. Jadi dan kemudian makanya di pasar itu kan ada hikmah yang sangat bagus. Kang dagang pirang-pirangnya, tapi beli pada tukaran. Kalaupun soal persaingan sih itu biasalah gitu ya. Tapi beli pada tukaran. Padahal dagangnya pada kan. Dagangnya pada blok.
Karena apa? Rezeki sudah ada yang mengatur. Nah, ngunjung buyut ini secara tinjauan lain itu saya kira bisa menjadi daya dorong untuk memacu dan memicu kreativitas ekonomi. Ya masyarakatnya akhirnya banyak pada dagang. Ya dagang apa begitu kan ya. Terlebih misalnya kalau aparat desanya rajin menggali potensi unggulan desa. Nah, ketika desanya itu misalnya ternyata diduga punya kreativitas bikin gendeng. Nah, dalam acara ngunjung itu sekaligus display kan pameran gendeng produk. Jadi ngunjung buyut itu saya kira jangan dijadikan sebagai event yang hanya ditekankan pada sesi ritualnya saja, ritusnya saja. Tapi kemudian dikembangkan untuk kemudian mendisplay, mempromosikan potensi desa seperti apa. Lamuna je desa nelayan. Ya adol bandeng, adol iwak di dedean. Iya. Dan ada segmentasi khusus seafood night atau apa yang kemudian ini saya kira bisa akan menjadi daya tarik wisata gitu. Jadi sisi ekonominya akan sangat berpengaruh dan inilah yang kemudian mau tidak mau suka tidak suka kita sebetulnya sering lupa ketika bicara silaturahim itu akan memperpanjang usia. Nah, maksudnya dari silaturahim itu keberkahan itulah yang dapat inspirasi. Dagang dapat inspirasi apa gitu. Oke, Kang Akbar, kalau dalam sejarah adanya tradisi ngunjung buyut ini di Cirebon bagaimana, Kang? Kalau secara morfologinya ya proses perjalanan apa yang sekarang kita kenal sebagai ngunjung buyut, unjungan lah atau unjungan itu kan sederhananya kan begini, Kak Habib. Kalau saya misalnya melihat ketika dalam cerita Parahyangan ataupun di kisah-kisah di Sunda ya. Ketika Sri Baduga Maharaja itu mendapatkan gelar Prabu Wangi atau yang kemudian kita mengenalnya sebagai Silihwangi, itu kan karena generasi berikutnya 12 tahun atau berapa setelah Sri Baduga wafat, ternyata masyarakat Pasundan itu masih mengeluk-elukannya, masih ngobrol soal kekaguman, kebanggaan. Makanya kemudian sang raja terakhir Nusya Mulya punya anggapan bahwa ternyata Sri Baduga tuh kayak sepuh kemarin, artinya meneruskan keharuman wibawa kerajaan. Makanya kemudian keceluk Silihwangi, meneruskan kewangian. Nah, dalam mengunjung buyut ini pun sebetulnya secara hakikatnya sama karena awalnya itu sebetulnya lebih kepada ritual nyekar, tokoh yang dihormatinya wafat dan kemudian sampai kalau sekarang ikhtiar sekarang itu kan dengan haul. Kalau sekarang kan haul. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun itu jadi ngunjung itu artinya. Jadi lebih ke proses itu dan masing-masing desa memang punya cara yang berbeda dalam memaknainya. Gitu kan. Kalau cerita-cerita atau sejarah ketika Gusti Sinuhun ini belum ada, Kang ya? Pokoknya ketika ada Syekh Syarif ini masih hidup gitu. Sebetulnya ngunjung buyut itu. Kalau disambungkan dengan Sinuhun ya dengan Syekh Syarif, yang terjadi di Cirebon itu kan begini, Kak Habib. Jadi Syarif Hidayatullah atau Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu berhenti pada posisi ketika memangku Cirebon, disebut Sunan lah, atau kepala negara lah, ataupun kepala pemerintahan atau apa dan sebagainya di Carubanagari pada masa itu bukan pada saat beliau sedang ketika wafat, Kak. Jadi Madeg Mandita. Nah, Cirebon kemudian diserahkan kepada para putranya. Nah, walaupun para putranya juga ternyata banyak diantaranya meninggal di usia muda. Nah, Sunan Gunung Jatinya stay di apa yang sekarang disebut dengan Bangsal Jinem Ayunan, Astana Giri Saptarengga di Gunung Sembung. Jadi Gunung Sembung itu rumahnya Sunan Gunung Jati. Nah, di sana Sunan Gunung Jati bikin majelis rutin bulanan setiap malam Jumat Kliwon. Iya, namanya apa itu, Kang?
kliwonan. Kliwonan. Kayak semacam muhasabah atau jadi kliwonan. Dan dari itu mengundang para Ki Gede, para Ki Gedeng, termasuk pemangku Cirebonnya juga diundang gitu untuk bermuhasabah bersama, ngobrolkan dakwah dan sebagainya. Nah, ketika mereka kumpul itu mereka pun diperkenankan untuk membawa keluarganya, membawa istrinya, membawa anaknya, cucunya gitu, sekalian seba ataupun sowan kepada Kanjeng Sunan. Nah, ini kan ramai melahirkan ide untuk misalnya, wah akeh wong dagang wer. Nah, itu kemudian terpola dan nular kemana-mana Kak Afif, seperti itu. Jadi karena kembalinya segala apa yang sebetulnya terjadi dan itu terpotret sekali di Cirebon, ketika bicara konteks pamrih ya, berharap sesuatu. Sebetulnya kita tidak bisa lepas dari itu, Kang. Lawang ketika ada peminta-minta tawur jibah ya, ataupun paringan dan sebagainya. Terkadang ketika kita memberi pun sebetulnya terbersit dalam hati atau dalam pikiran, moga-moga baik, dongai dikabul. Jadi dari sisi itunya sebetulnya yang akhirnya membuat Ngunjung Buyut dan serta multiplier efek dari acara ini lahir dan menjadi kebanggaan di masyarakat desa manapun. Itu dalam sejarah ya. Betul. Oke. Dan Kang Akbar, ini hampir di seluruh desa ya di Kabupaten Cirebon ya. Di Indramayu juga ada tradisi Ngunjung Buyut. Ini tradisi yang tetap hidup, tradisi yang langgeng gitu ya. Walaupun misalnya ada pemerintah tidak mendukung, tapi masyarakat guyup sendiri, patungan gitu Kang ya. Dan ini menandakan bahwa mereka terhadap tradisi Ngunjung Buyut ini tetap mereka gelar gitu Kang. Betul. Iya. Nah, kalau sekarang sebetulnya masyarakat itu harus mulai membekali diri dengan pengetahuan, terutama para aktivisnya tentang bagaimana siklus anggaran yang ada di desa. Anggaran desa itu. Anggaran desa itu merupakan hak bagi masyarakat ketika bicara konteks informasi. Jadi masyarakat desa ataupun para aktivisnya itu karena ketok tularnya itu kan nanti kepada masyarakat. Jadi mereka pun harus hafal siklus bagaimana musrembang, bagaimana sistem yang sekiranya bisa menginput atau memasukkan usulan dan sebagainya itu harus paham. Sehingga hal-hal atau aktivitas yang di luar pembangunan fisik itu bisa tercover dalam dana desa. Oke. Misalnya gitu. Oke, tahan dulu nih Kang Akbarudin Sucipto dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini ada satu WhatsApp lagi yang masuk. Ini dari Kedokan Kang, Kedokan Bunder, Indramayu, Jagapura ke utara ya. Ya, ini ada satu WhatsApp yang masuk nih Kang. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon untuk Pak Akbarudin Sucipto. Itu yang tadi berkaitan dengan beda pilihan di saat Ngunjung Buyut, kita guyub bersama, patungan bersama, itu memang betul adanya. Di Kedokan Bunder juga demikian katanya Kang ya. Silakan Kang, langsung dijawab saja Kang. Baik, jadi terima kasih untuk yang dari Kedokan ya, ya. Jadi soal siklus berapa tahunan, pilwu ya, pilanku ataupun 6 tahunan Kang. 6 tahunan, sekarangnya kan 6 tahunan ya. Pilwu itu hemat saya bagi masyarakat desa dimanapun saja adanya. Ini jangan dijadikan sebagai momentum tukaran 6 tahun sekali. Ya kadang sampai pilihan lagi juga masyarakat nggak akur kan. 6 tahun tukaran, toleh engannya berkelanjutan. Iya. Nah jadi artinya jangan sampai pilihan kubu berikutnya. Sampai pilihan berikutnya. Berkelanjutannya konfliknya, sustainable konflik. Iya. Jadi jangan seperti itu. Kita punya media-media yang bisa mengakrabkan kembali, menyatukan kembali kayak Ngunjung Buyut. Ngunjung Buyut. Jadi karena
perbedaan pendapat ataupun perselisihan dan sebagainya, iku Kang Angel iku ngawiti ya Kang. Ngawiti salaman, ngawiti ngobrol Kang Angel ku kuwen. Kira-kira nantinya bisa mencair tuh Kang. Kalau kesananya sih ya baturan maning ya. Cuma kan awalnya ya emang awalnya gengsi gitu. untuk memulai kan. Jadi ya memang masing-masing harus menolkan, merendahkan diri dan kemudian misalnya kan begini. Kita kan seringkali berharap agar jangan sampai berprasangka buruk ya Kang Habib ya. Jangan sampai melakukan sebuah prasangka buruk. Tapi yang kemudian kita seringkali lupa ya di masyarakat itu kan, kita kadang-kala sering melakukan sesuatu yang akhirnya orang di luar kita itu berprasangka buruk. Yang jadi aparat desa aja, beli transparan. Ya rakyatnya dumel kan, mungkin mendibaikin Melayu ya. Jadi hal-hal yang normatif yang sekarang itu ciri khas desa, gotong royongnya, kebersamaannya dan sebagainya itu harus bisa disandingkan, bisa dihadirkan. Bobotnya itu harus melampaui, melebihi kepentingan-kepentingan sesaat. Jadi karena yang namanya kompetisi, persaingan itu kan hal yang sangat wajar ya, karena memang masyarakat sedang mencari yang terbaik dari yang baik gitu. Jadi calonku yang kalah itu jangan dianggap lebih buruk, tapi termasuk putra terbaik desa yang punya cita-cita pula membangun desa, sehingga oleh kubu yang terpilih melalui forum Ngunjung Buyut ini digandeng lagi, dirangkul lagi, yuk bareng-bareng bebenah, bareng-bareng beberes desa. Karena mitra kritis yang konstruktif ya, yang baik itu kan bukan mencari-cari kesalahan. Nah, seperti itu Kang. Dan ini saya kira momentum di acara Ngunjung Buyut dan sebagainya itu, kalau memang seperti yang disampaikan potret di Kedokan ya, bahwa bisa mengakrabkan kembali, bisa mengakurkan kembali rivalitasnya, kemudian cair kan gitu ya. Ya seduluran maning yang bareng-bareng tunggal desa. Iya, kan gitu. Satu turunan. Aja bapak tua, buyut-buyutnya pada. Bisa tukaran sih priben kan gitu nggak berpikirnya. Jadi itu yang sebetulnya menarik dari Ngunjung Buyut. Oke. Dan Kang Akbar, ini Ngunjung Buyut kan biasanya banyak kemasan tuh ya. Betul. Ada yang pas di Muludan, ada yang kemudian ada juga pendapat yang mengatakan begini Kang Akbar. Seperti di salah satu desa di Kaliwedi gitu ya. Ngunjung Buyut, unjungan di Kaliwedi. Pasti masyarakatnya bilang ketika unjungan di hari H ini hujan. Kalau tidak hujan ini tidak berhasil. Gimana itu? Iya, ini gimana itu Kang? Jadi kalau yang demikian itu lebih kepada soal kebiasaan. Ada selorohan kita ini sering membiasakan yang salah sehingga kemudian dianggapnya benar. Membenarkan yang salah dan itu menjadi kebiasaan kan akhirnya jadi benar gitu. Nah, kembali soal pilihannya. Para sepuh kita dahulu itu ketika menggunakan penghitungan metang kalendernya, itu kan ada yang menggunakan sistem aboge atau kemudian hitungan kalender Jawa ya, Saka ataupun Hijriah misalnya ketika Islam datang. Nah, apakah aboge ataupun kemudian Saka ataupun Hijriah itu cara berhitungnya mengandalkan perputaran bulan, Habib. Jadi ya ketika bicara perputaran bulan, khususnya yang ada di Nusantara atau di Jawa misalnya, yang dua musim, penghujan dan kemarau. Kalau misalnya penanda bulannya itu jatuh pada posisi ketika musim penghujan, ya kok tahun arepnya ketemu udan maning. Nah, ketika kemudian itu dijustifikasi, wah, jangan-jangan kalau hujan turun ini doanya dikabul. Keberhasilan kesejahteraan masyarakat desanya semoga akan terwujud. Nah, kalaupun kemudian misalnya di saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa ketika Imlek dan sebagainya itu berharap hujan. Karena kalau kita melacak jejak Imlek itu kan terjadi
sebagai bukti rasa tasyakurannya ketika musim cocok tanam itu datang. Wong tandur ya kang diluru banyu. Ngarep-ngarepe udan. Nah, inilah yang kemudian akhirnya mengkristal ya. Jadi kayak semacam doa kolektif dan dijustifikasi bahwa wah kayak bakal udan Berhasil rezeki nambah dan sebagainya. Nah, persis Kayak haul. guyonannya saudara-saudara kita yang jadi penganten. Seolah-olah bakal udan ya nih umah bae. Iya. Gitu. Dan itu sama Kang ya, berarti Betul, sama ada. rancang bangun demikian tuh berarti Iya. bukan hanya di Ujung Buyut, di haul juga begitu kan? Haul sama kami. Iya, ketika ini pasti hujan ya. Iya. Kalau haul nih malamnya nih. Karena ini kalau hujan berhasil katanya begitu. Nggak tahu itu berhasil. Apanya gitu Kang ya? Jadi sebetulnya letupan-letupan dari ekspresi RWC yang notabene itu adalah harapan ya untuk lahirnya ketercapaiannya sebuah keberhasilan itu kan semoga bisa menjadi doa kolektif kami. Amin. Moga-moga berhasil. Karena yang kemudian secara syariat kalau kemudian kita tinjau kembali ketika bicara berdoa ya. Hujan itu kan termasuk salah satu waktu mustajabah. Ketika hujan turun. Jadi ya ketika hujan turun, ya ndonga. Karena itu kan termasuk salah satu dari 13 waktu mustajabah keterkabulan sebuah doa. Jadi ya para sepuh kita dahulu itu memang sangat piawai dan pandai menentukan kode. Iya, pokoknya luar biasa. Dan lambang-lambang sehingga wah hujan tengerannya ki berarti berhasil. Iya, simbol Kang ya, simbol. Daun teka diudani wah berarti berkah. Iya, iya berkah. Gitu. Iya kan? Ya dan Kang Akbar, di beberapa desa juga di Kabupaten Cirebon, Ujung Buyut ini kan hampir ya setiap desa ya ada juga kadang dulu Ujung Buyut itu ada, kemudian juga akhirnya bergeser, tidak rame gitu, hanya diperingati biasa aja gitu. Kalau hal demikian menurut Kang Akbar? Saya kira ini lebih kepada persoalan di luar konteks tadi ya, lebih kepada pemahaman atau pandangan atau cara pandang ya. Karena kembali bahwa apa yang sebetulnya itu tinggalan para sepuh kita dahulu, apakah Ujung Buyut, sedekah bumi, sedekah makam, nama-namanya saya kan ikonik kan gitu ya, termasuk Nadran gitu. Jadi kalau kita mau jujur, terlepas namanya apa, itu semua adalah ekspresi wujud syukur. Wong tasyakuran masa bloli, ya kan? Orang bersyukur, berterima kasih, kan hidup kita itu kan berelasi, baik antar manusia atau dengan alam. Coba saja sungai tidak kita ajak bergaul dengan baik, sehingga kotor, ya, sampahnya penuh, ya merepotkan kan itu. Jadi ini wujud syukur kan. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Akbar, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Kang Akbar silakan closing statement sebelum saya tutup, silakan Kang. Baik, kembali bahwa terlepas apakah namanya Ujung Buyut ataupun sedekah bumi, sedekah makam, unjungan, nadran dan sebagainya yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, itu semua adalah ekspresi dari wujud syukur. Dan ini dibuktikan dengan ketika unjungan atau Ujung Buyut ada aja yang surak itu ya. Ya, surak. Ini berarti bentuk syukur ya. Bersyukur. Jadi itu semua adalah event-event, acara-acara syukuran, mensyukuri atas nikmat yang diterima. Jadi lamuna bab syukurannya itu semua yang dianjurkan, baik. Dianjurkan dan semoga ini juga bisa memicu, menguatkan silaturahim, kekerabatan, persaudaraan sesama warga desa dan juga yang lainnya. Itu saja, Kang Habib. Oke, terima kasih nih Kang Akbar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, Kang Akbar ya. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp, ya, mengirimkan WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.